Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan memulai majelis tartil serta fasohah dan juga dilengkapi dengan tarjamahnya pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil dan juga mohon bantuan suratul Fatihah sekali lagi untuk orang tua kita, sesepuh kita yang baru saja tadi sebelum subuh ke rumah sakit, Bapak Haji Aziz ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan Allah memanjangkan umur beliau sehingga bisa meneruskan perjuangannya untuk menghidupkan masjidnya Allah, menghidupkan majelis taklim, majelis Al-Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita meneruskan kajian kita pada surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at boleh dibuka mushafnya, yang membawa mushaf halaman 583. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Nah, di sini kita perlu memperhatikan pada huruf nun yang berharokat tasydid. Nah, ini kalau di dalam tajwidnya dibaca gunnah dengan mendengung. Wan, katakan nggih? Wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Was sabihati sabha. Fas sabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Nah, di sini perlu kita evaluasi juga pada huruf ba. Huruf ba punika wonten tasdidipun, ada tasdidnya. Dabbirati, begitu bacanya ya. Fal mudabbirati amra. Yauma tarjufur rajifah. Tatba'uha radifah. Qulubun yawma idin wajifah.
Ini biar lebih indah lagi bacaannya. Bui itu mendengungnya 2 harokat. Nah, qulubui itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yauma idzu wajifah. Qulubu yauma idzu wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Nah, di sini juga kita perhatikan ada nun yang bertasydid lagi dibaca mendengung. A inna yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah. Aidza kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa idza hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa. Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nah, ini supaya lebih indah lagi ada ba yang berharokat sukun. Itu kalau dalam tajwidnya dibaca qalqalah. Idhhab Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra. Fakadzdzaba wa 'asha. Nah, perlu kita perhatikan di sini fa, ya, fa bukan wa. Ya, ada titiknya. Fakadzdzaba wa 'asha.
Thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Ini juga dua-duanya huruf fa ya. Fahasyara fanada. Kita ulang lagi. Thumma adbara yas'a. Fahasyara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Ini perlu kita perhatikan. Naka, kanya dibaca dua harokat. Naka. Begitu juga lafadz akhirati, a-nya itu harokatnya kan berdiri. Nah itu kalau harokat berdiri dibaca panjang. Fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin hadirat, semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca Allah terima. Setiap satu huruf Allah memberikan pahala paling sedikit 10 kebaikan, amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga ayat-ayat suci Al-Quran ini menjadi penerang untuk hati dan kubur kita masing-masing, amin ya rabbal alamin. Kita akan membacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha, yang artinya demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ayat yang kedua, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ayat yang nomor 3, demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Jadi hadirin sekalian, ayat ini menerangkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Naziat ini dengan lafadz qasam, yaitu huruf wawu. Nah, demi, atau menunjukkan sumpah, yaitu yang pertama wan naziati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan begitu pedihnya. Nah, jadi orang yang kafir itu dikatakan hadirin sekalian adalah orang yang tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pedihnya ketika dicabut nyawanya itu, sebagian ulama mengatakan seperti dipukul dengan pedang minimalnya 70 kali. Jadi untuk mengeluarkan nyawanya itu sampai segitu sakitnya. Sebagian juga mengatakan bahwasanya orang-orang kafir ketika dicabut nyawanya,
sehingga sakaratul mautnya kan kadang panjang gitu ya, berhari-hari bahkan berminggu-minggu, bahkan ada yang berbulan-bulan. Itu ibaratnya orang yang ada sebuah pohon yang dicabut ke atas begitu. Nah, sedangkan pohon itu sudah ada akar yang menghunjam ke dalam tanah. Bukan hanya menghunjam saja, nanti dia masuk ke dalam tanah dan akarnya bercabang ke kanan kiri, ke depan ke belakang itu. Nah itu kita bisa membayangkan bila mana pohon yang sudah umurnya 60 tahun, 70 tahun tentunya besar dia. Nah ini dicabut oleh malaikat yang namanya malaikat Israil. Kemudian hadirin sekalian, wan nasyitati nashta, dan malaikat yang mencabut nyawanya orang iman dengan lemah lembut. Nah ini kalau orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini nyawanya itu begitu mudahnya keluar dari tubuhnya itu. Tidak terasa sama sekali. Seperti sebagian orang itu mengibaratkan sebuah rambut yang dimasukkan ke dalam tepung yang begitu lembutnya, ya kalau dicabut ya tidak terasa sakit sama sekali. Semoga termasuk kita semua ya. Nah, maka inilah hadirin sekalian, supaya nyawa kita nanti ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang namanya kematian itu ya tidak bisa dihindari. Sebagaimana kita lahir ke muka bumi ini, ke dunia ini tidak bisa ditolak. Nah, nanti ketika sudah saatnya ajal dan kematian itu tiba, nah itu juga tidak bisa kita tolak, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. La yastaqdimuna sa'ata wa la yastakhirun. Nah, sekarang ini PR kita, tugas kita adalah bagaimana mentahqiq keyakinan yang ada di dalam hati kita. Kemudian ayat yang nomor 3, was-sabihati sabha, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Nah, jadi malaikatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diceritakan di dalam keterangan-keterangan kitab yang lain, itu cepatnya itu tidak bisa diukur. Nah, kalau di dalam pelajaran IPA itu mungkin ya ada benda-benda yang cepatnya seperti cepatnya suara, ada yang seperti cepatnya itu seperti cepatnya cahaya. Nah ini malaikat lebih cepat daripada itu semua. Bila mana sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmatnya atau azabnya, maka ini sudah kecepatan ini sudah tidak ada yang bisa membatasi. Kemudian ayat yang berikutnya, fas-sabiqati sabqa, ayat yang nomor 4, dan demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Nah ini begitu malaikat diutus oleh Allah. Nah, ini sebagian itu kalau melek di malam hari, ya itu mungkin melihat ya bagaimana kabar-kabar dari langitnya Allah Subhanahu wa taala yang akan diprogramkan di pagi hari. Nah itu para setan-setan pun mencuri itu berita-berita itu. Nah, sehingga kadang kita melihat ada lintang yang berjalan begitu cepat. Itu menurut sebuah keterangan bahwasanya itu malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusir, ya, untuk menjauhkan setan-setan, jin-jin, demit-demit yang akan membuat kekacauan dari berita-berita yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu cepatnya. Fal mudabbirati amra, ayat yang nomor 5, dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Nah, jadi urusan-urusan yang ada di muka bumi ini, urusan-urusan yang ada di dunia ini semua sebenarnya sudah ada aturan. Lah ini makhluk-makhluknya Allah yang dikirim oleh Allah untuk mengatur. Ini matahari bergerak dari timur menuju ke barat. Nah, ini angin berhembus dari arah utara ke selatan, dari selatan ke utara. Detak-detik jantung kita, kedap-kedipnya mata kita, ini sebenarnya ada hamba-hambanya Allah yang namanya malaikat tadi, yang memang ditugasi oleh Allah untuk mengatur itu semua. Bahkan di dalam diri kita sendiri itu ada malaikat yang namanya malaikat hafadhah gitu, yang menjaga tubuh kita supaya tubuh tetap stabil, nah, jalannya nggak nabrak-nabrak, ya. Kemudian
matanya pun mengarah kepada pandangan yang benar. Ini sebenarnya ada malaikat yang mengatur. Itulah yang dikatakan hafadhah, yang menjaga setiap tubuh daripada hamba-hambanya Allah ini. Angin, kemudian tumbuh-tumbuhan yang bergerak-gerak, itu rantingnya bergerak-gerak, daunnya, semua sebenarnya sudah ada yang mengatur. Yauma tarjufur rajifah tajba'uhar radifah. Ayat yang nomor 6 dan nomor 7. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Nah, inilah yang namanya hari kiamat. Nah, hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikatnya yang bernama malaikat Israfil. Nah, kalau malaikat Israel kan pencabut nyawa. Lah malaikat Israfil ini sudah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sebuah trompet yang begitu besar atau yang disebut sangkakala itu, untuk memberikan pengumuman akan terjadinya hari kiamat. Itu tiupannya katanya 2 kali. Yang pertama itu adalah seluruh hamba-hambanya Allah yang begitu ditiupkan trompetnya atau sangkakalanya malaikat Israfil, semuanya meninggal dunia, sampai malaikat Jibril, pimpinan atau ketuanya para malaikat pun akhirnya meninggal dunia. Lah kemudian yang mencabut nyawanya malaikat Israfil ya Allah sendiri. Jadi yang terakhir kali meninggal dunia setelah terjadinya hari kiamat adalah malaikat Israfil. Nah setelah itu hadirin sekalian, tajba'uhar radifah, Allah akan mengikuti tiupan yang berikutnya. Lah itu nanti makhluk yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya malaikat Israfil juga. Maka diperintahkan oleh Allah untuk meniup sangkakalanya yang kedua kali. Akhirnya terjadilah yang namanya Yaumul Ba'tsi, hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu sebagian ulama mengibaratkan bila mana terjadi musim kemarau yang begitu panjang, begitu disiram air hujan atau gerimis dalam sekali saja di malam hari, pagi harinya langsung tumbuh-tumbuhan berkembang biak kembali. Begitu juga mayat-mayatnya hamba-hamba Allah, baik dari malaikat, dari jin, dari manusia, hewan-hewan juga. Nah, begitu meninggal dunia, mati semua. Nah, ini jarak antara tiupan yang pertama dengan yang kedua di dalam tafsir ini kurang lebihnya 40-an tahun. Ya. Sedangkan di akhirat hadirin sekalian, satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, Allah sudah menceritakan bagaimana akan terjadinya hari kiamat. Qulubu yauma idzi wajifah, hati manusia pada waktu itu mereka sangat takut. Takut kenapa? Mereka pun saling tanda tanya. Kira-kira aku ini termasuk orang yang selamat dari siksaan Allah atau tidak selamat? Semua dalam kekhawatiran. Dulu ulama-ulama kita yang sepuh-sepuh dulu mengibaratkan saking takutnya itu seperti itu, padi yang di dalam tampah itu ya, kemudian diinteri, itu istilahnya orang Jawa itu, digoyang-goyang begitu, lari sana lari sini gitu ya. Absaruha khasyiah, ayat nomor 9, pandangannya tunduk. Nah, ini saking takutnya mereka tunduk semua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Ayat nomor 10, orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Nah, jadi kalau orang itu sudah ditakdirkan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan tidak iman, sudah di akhirat pun masih nggak percaya. Allah. Jadi sudah ditiup sangkakala terjadi hari kiamat, kemudian tiupan yang kedua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka pun sudah mulai kekhawatiran. Itu orang-orang kafir sudah ke akhirat pun masih tidak percaya ini. Kemudian mereka mengatakan aidza kunna idzaman nakhirah,
Ayat yang nomor 11, apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? Nah, jadi mereka pun masih ragu-ragu. Nah, masa sih wong kita itu sudah berupa tulang belulang, sudah hancur, sudah dimakan itu tanah atau bumi ketika di kuburan, sudah membusuk, masa kita ini akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kayaknya kok nggak mungkin gitu. Kemudian ayat yang nomor 12, qalu tilka idza karratun khasirah. Mereka berkata, kalau demikian itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Jadi mereka setelah mengetahui bahwasanya memang mereka walaupun sudah berupa tulang belulang, kulit dan dagingnya sudah dimakan oleh bumi, oleh tanah, nah, mereka baru tahu nanti. Nah, oh kalau begitu ya berarti ya benar. Dulu kita disuruh iman kepada Allah, diajak untuk mengerjakan perintah Allah yang namanya sholat, yang namanya zakat, yang namanya puasa, haji, umroh, sodakoh dan lain sebagainya. Kita tidak mau mengerjakannya. Oh, kalau begitu sudah rugi kita itu. Nah, fa innama hiya zajratu wahidah fa idahu bisahirah. Ayat 13 dan 14. Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja, maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakakala yang kedua kalinya, ya langsung Allah bangkitkan. Itulah yang dikatakan yaumul ba'tsi. Sehingga di dalam itu hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah itu kita diajari, nah, ala dzalika nahya wa ala dzalika namutu. Atas iman ya Allah kita hidup, dan atas iman juga kita mati. Nah, kemudian atas iman juga ya Allah kita nanti akan dibangkitkan di hari kiamat. Semoga kita dibangkitkan dan digolongkan bersama orang-orang yang beriman, amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 15, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, yang artinya, sudahkah engkau sampaikan wahai Muhammad, nah, sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah tentang Musa, yaitu ketika Tuhan memanggilnya, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa di lembah yang suci, yaitu lembah yang namanya lembah tua. Jadi hadirin sekalian, di dalam surat An-Nazi'at ini setelah Allah bercerita mengenai hari kiamat, mengenai hari kebangkitan, mengenai ketidakimannya orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah telah sampai kepadamu wahai Muhammad bagaimana beritanya, ceritanya Musa saudara engkau? Jadi ceritanya hadirin sekalian, baginda Nabi ketika menyampaikan agama kepada orang-orang di Mekah sana, orangnya ada yang ngengkel, ada yang iman dan lain sebagainya. Kemudian Allah pun mengeyem-yem, misalnya orang Jawa, ya, menenteramkan hatinya baginda Nabi Muhammad. Kalau kamu itu loh Muhammad, orang-orang kafir Mekah pada ngengkel, masa sih kita sudah berupa tulang belulang, sudah membusuk, masa mau dibangkitkan? Sebenarnya sudah ada ceritanya. Itu saudaramu yang namanya Musa itu umatnya lebih ngengkel daripada kaummu. Hal ataka haditsu Musa, gitu. Mereka sampai saking ngengkelnya, saking sulitnya diajak untuk iman, Allah mengirimkan di kalangan Bani Israel itu tidak kurang dari 70-an ribu nabi dan rasul. Itu pun mereka masih banyak yang tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin sekalian yang dirahmati Allah, bahkan di zamannya Nabi Musa ada seorang raja yang begitu bejatnya, yang begitu nakalnya, begitu kafirnya kepada Allah.
Maka Allah pun mengingatkan di sini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ayat yang nomor 17. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi Fir'aun itu ceritanya sebenarnya orang biasa katanya. Bahkan katanya itu dulu hanya bekerja itu sebagai juru kunci suatu kuburan gitu. Nah, sampai dia nggak tahu itu ya, mendapatkan itu dari bisikan-bisikan dari setan, bisikan-bisikan dari jin-jin, dari demit-demit yang mengajak dia kepada kekafiran itu. Akhirnya pada tingkatannya sampai melampaui batasnya. Dia itu mengaku sebagai Tuhan gitu. Dia mengaku sebagai Tuhan yang hendaknya disembah oleh orang-orang Bani Israel waktu itu gitu. Karena memang Firaun itu punya itu kesaktian katanya. Yaitu mungkin karena belajar di kuburan itu tadi ya. Belajar di kuburan sama demit-demit sama jin-jin itu, orangnya itu nggak pernah sakit gitu. Nah makanya ketika begitu diajak oleh Nabi Musa untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah kepada Allah, ini diajak oleh Nabi Musa langsung katanya mencret 40 hari 40 malam nggak berhenti-berhenti ya. Maka hadirin sekalian, faqul halaka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ayat nomor 18. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Farahul ayatal kubra. Lalu Nabi Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ya, di antara mukjizat yang besar yang Allah izinkan untuk ditampakkan kepada Fir'aun, yaitu ketika beradu kesaktian. Karena seperti yang diceritakan tadi, Fir'aun orangnya sakti tadi, nggak pernah sakit seumur hidupnya katanya gitu. Kemudian hadirin sekalian, ketika diajak oleh Nabi Musa untuk iman kepada Allah, malah mengumpulkan para pensihir-pensihir itu, teman-temannya yang ahli menyihir orang itu. Maka akhirnya hadirin sekalian, ketika itu ditantang oleh Nabi Musa, kalau kamu betul-betul tidak mau iman kepada Allah, apa kehebatan kamu? Akhirnya Fir'aun pun memerintahkan para penyihir itu untuk melemparkan tali. Akhirnya tali itu berubah jadi ular. Nah inilah, jadi ilmu sihir itu sebenarnya ada itu bukan zaman sekarang saja, mulai dari zamannya Nabi Musa itu sudah ada. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa, kekasihnya Allah, untuk melemparkan tongkatnya beliau. Nah, setelah dilemparkan ternyata berubah menjadi ular yang lebih besar. Dan itu tali-tali yang berubah jadi ular juga itu dimakan oleh tongkatnya Nabi Musa. Atas perintah Allah dirubah juga menjadi ular yang begitu besar. Akhirnya dimakan, dilalap semua oleh tongkatnya Nabi Musa itu yang berubah jadi ular yang sangat besar. Akhirnya hadirin sekalian, itu para pensihir itu iman kepada Nabi Musa. Nah, setelah iman, karena dia itu bisa membedakan, oh ini sihir, ini saya, ini ilmu jahat ini gitu. Lah kalau apa yang diberikan oleh Tuhannya Musa kepada Musa itu, saya bukan mengatakan itu bukan sihir, tapi betul-betul itu mukjizat gitu. Itu betul-betul bukti benarnya Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya Nabi Musa gitu. Maka akhirnya para pensihir iman kepada Nabi Musa. Fir'aun pun akhirnya marah. Oh ternyata kamu itu ya sama aja kamu itu. Katanya Fir'aun begitu. Kamu tuh katanya temannya Musa juga akhirnya itu. Sampai sebagian mereka diancam, kalau kamu iman kepada Musa, loh tangan kamu akan saya potong, kaki kamu akan saya potong secara silang.
Kalau kamu saya potong tangan kamu yang kanan, nanti kaki kirimu juga saya potong. Diancam begitu. Kemudian hadis sekalian sudah ditampakkan mukjizat, tanda-tanda keagungan Allah yang begitu besar. Kalau orang itu tidak iman kepada Allah, sudah jatahnya untuk tinggal di neraka di akhirat nanti. Fakadzdzaba wa asa. Nah, Firaun pun nggak mau iman kepada Nabi Musa. Firaun pun membohongkan Nabi Musa, wa asa, dan membangkang apa yang didakwahkan oleh Nabi Musa. Tsumma adbara yas'a. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Nah ini, maka hadirin sekalian, bila mana ada orang mengajak kita kepada kebaikan, ya, supaya kita itu tidak mengikuti jejak dan langkahnya Fir'aun, kalau kita belum bisa mengamalkan, paling tidak kita mau mendengarkan. Jangan sampai terus berpaling begitu. Istilahnya apa? Ada orang mengingatkan kebaikan kepada kita, malah kita usir. Nah, malah kita suruh pergi, ini bahaya. Ini jangan-jangan kalau saya kok berbuat seperti itu. Nah, tsumma adbara yas'a, berpaling, ya, berpaling bahkan ya, menyingkuri, ya, membelakangi Nabi Musa. Fahasyara fanada. Nah ini ayat yang berikutnya nomor 23. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Nomor 24, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya seraya Firaun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya. Jadi sudah diberitahu mukjizatnya Nabi Musa, kalau Nabi Musa itu bukan sekedar orang biasa, tapi beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak kaumnya, mengajak umatnya untuk iman. Lah kok malah masih nggak iman, malah nantang. Oh, Tuhanmu itu bukan Allah, Tuhannya Musa itu aku, inilah Tuhan kalian. Yaitu Firaun mengatakan seperti itu. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Ayat yang nomor 25. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Azab di akhirat sudah jelas, yaitu neraka jahanam. Siksaan yang ada di dunia yaitu setelah sekian tahun Nabi Musa mengajak kaumnya, termasuk mengajak Firaun untuk iman kepada Allah, malah justru Nabi Musa dan kaumnya yang iman kepada Allah mau dibunuh sama Firaun. Akhirnya masuk ke dalam lautan. Nah, lautan ini Allah izinkan untuk Nabi Musa dan orang-orang yang iman kepada Nabi Musa sebagai jembatan, sebagai jalan raya untuk nyebrang ke pantai yang berikutnya. Lah ketika Firaun di tengah-tengah lautan, Allah kembalikan lagi itu. Nah, lautan yang tadinya berubah jadi jalan raya, Allah kembalikan lagi jadi samudra, jadi lautan. Akhirnya Firaun dan tentaranya tenggelam. Azabnya lagi yang diberikan oleh Allah kepada Firaun, saking menjijikkannya Firaun, itu ulat-ulat pun nggak mau makan jasad dia itu. Nah, kalau orang-orang kafir yang biasa mungkin masih mau, orang-orang yang tidak taat kepada Allah mungkin masih mau dimasukkan ke dalam kuburan, mungkin dalam beberapa tahun sudah habis itu daging dan kulit-kulitnya, tinggal tulangnya. Lah ini Firaun ini sampai sekarang katanya set-set pun, ulat-ulat pun nggak mau makan dia. Akhirnya mengering jasadnya itu. Sehingga menjadi pelajaran untuk umat-umat, untuk orang-orang yang setelahnya. Begini loh orang itu kalau tidak iman kepada Allah. Begini loh kalau orang itu punya sombong kepada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, Allah mengatakan, Allah berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Ayat yang nomor 26. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan adanya ceritanya Fir'aun, ceritanya orang-orang yang tidak iman kepada Allah. Nah ini kalau merenung, kita mau meresapi, mau menghayati, mau bertadabbur, ya, mau memikirkan, loh begitu loh akibatnya kalau orang tidak iman kepada Allah. Maka untuk itu jangan sampai aku menjadi korban yang berikutnya.
korban tidak mau iman kepada Allah Ta'ala. Maka untuk itu hadirin sekalian, kita hadir di rumah-rumahnya Allah, duduk di majelis ilmu ini supaya apa? Supaya ini menjaga keistiqomahan iman dan Islam yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, sehingga iman dan Islam ini kita bawa sampai akhir hayat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Inilah hadirin sekalian sedikit penjelasan tentang tafsir dari surat An-Nazi'at. Mungkin sebelum kita tutup majelis kita, 1-2 pertanyaan kita persilahkan. Yang mau bertanya silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan dari majelis kita pagi hari ini, silahkan Bapak Ibu. 1 orang 2 orang kita kasih kesempatan, monggo. Monggo Pak. Kalau sendirian, itu kalau di dalam Al-Quran memang iyaka, kepadamu ya Allah kami menyembah, dan juga kepadamu ya Allah kami meminta. Yaitu karena nasnya atau teksnya Al-Quran seperti itu, baik kita dalam keadaan sendirian, sholat sendirian atau sholatnya bareng-bareng, ya tetap iyaka na'budu pakai kami. Cuman kalau untuk kita sendiri, kami di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna untuk aku gitu ya. Nah itu cuman secara lafadz, karena teksnya Al-Quran seperti itu, ya harus dibaca pakai nun, tidak boleh pakai a'budu. Kalau a'budu kan aku menyembah, berarti kan untuk pribadi nggih. Tapi kalau na'budu kan seakan-akan kesannya itu orang banyak atau sholatnya jamaah gitu nggih. Nah, cuman itu juga sebagian ahli nahwu itu boleh artinya itu ya aku, kami, tapi yang bermakna aku. Nah, itu maknanya adalah untuk mengagungkan gitu. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Ya, sedangkan kalau kami itu kan jamak, banyak ya. Sedangkan Allah yang kita ketahui adalah Maha Satu, Maha Esa. Nah itu kalau dalam ilmu nahwu adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan namanya dengan kami adalah untuk mengagungkan dirinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah itu iyyaka na'budu, kami menyembah ya Allah, itu bisa jadi kalau kita sholatnya sendirian ya kurang lebihnya seperti itu ya. Cuman ya tidak boleh kita rubah, namanya Al-Quran ya harus sesuai teks yang sudah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengatakan alasan nggih. Ada lagi yang bertanya, monggo. Cakap? Monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Pertanyaan saya yang saya melaksanakan sholat dengan di masjid. Kalau di masjid Pandian saya melaksanakan sholat itu sadarnya nyaman. Namun saya kalau melaksanakan di masjid, ini ada saya melaksanakan. Misalnya di wilayah Malaysia. Itu menyentuh dan kaki saya itu tinja. Bagaimana Matur suwun atas pertanyaanipun. Kalau di dalam hadis yang telah disabdakan oleh baginda Nabi itu, beliau sebelum sholat itu memang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholah. Kalian luruskan dan kalian rapatkan. Nah itu kalau di dalam kaidahnya merapatkan itu seukuran pundak Bapak.
atau paling enggak itu ya nyun sewu kakinya itu enggak terlalu benggang ngoten nggih. Ya, sebagian saudara muslim kita kan direnggangkan melebihi pundaknya. Nah, kalau di dalam hadis yang dicontohkan oleh baginda Nabi itu paling tidak itu jaraknya itu 1 jengkal. Jadi antara kedua kaki kita itu 1 jengkal. Kemudian anunya itu paling enggak antara pundak ini paling enggak ya renggangnya sedikit lah gitu. Karena bila mana renggangnya terlalu banyak, itu juga Nabi pernah mengingatkan, wahai para sahabatku, saya melihat sebagian sop kalian kok renggang. Saya melihat antara 2 orang yang sopnya renggang di situ disela-sela oleh syaitan. Gitu. Makanya Nabi pun membuat nyaman, tidak terlalu penat begitu, nah, dan juga tidak terlalu renggang. Nah, cuman kalau urusan kaki itu tadi adalah 1 jengkal kurang lebihnya. Jadi tidak terlalu lebar, tidak terlalu didempetkan gitu. Nah, jadi memang Nabi mengatakan kalau kalian merapatkan soft nanti kalian hatinya akan rukun. Tapi kalau kalian benggang softnya itu nanti akan bercerai-berai gitu. Nah, maka dengan menata soft, lah kalau softnya renggang aja hatinya umat Islam bercerai-berai, nggak rukun, nggak akur. Apalagi kalau masjidnya kosong, nggak ada sopnya. Nah, makanya itu perlu masjidnya kita ramaikan dan sopnya juga kita atur sesuai arahannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali kalau memang seperti di musim haji itu kan kadang saking banyaknya jamaah, ya kita ya tahulah kita sesama umat muslim ingin bareng-bareng sholat di Masjidil Haram, ya walaupun dempet-dempetan sedikit ya kita ikhlaskan gitu. Karena mungkin ya keterbatasan waktu untuk pergi di Mekah, keterbatasan bekal dan lain sebagainya. Kadang di Mekah itu kalau kita sholat, apalagi pas musim haji ini sampai seperti itu. Bahkan kadang 2 shop itu akhirnya menjadi 3 shop gitu. Saya pernah mengalami pas mau Jumatan mendekati hari Arafah begitu, masya Allah itu, maka itu kita juga saling mengikhlaskan. Cuman kalau masjid kita masih longgar, ya itu tadi paling boten itu pundak dengan pundak itu ya nempel sedikit gitulah, atau tidak ada renggangnya gitu. Ya. Kalau sampai injek-injekan kaki itu ya, gitu, kurang pas gitu. Riwana, enggak malah khusyuk itu. Jadi kalau tertibnya untuk urusan kaki itu paling enggak antara kaki kita ke yang kanan dengan yang kiri 1 jengkal. Dan nanti merapatkannya itu pedomannya adalah pundak kita masing-masing. Ngatan dawa ya? Iya, alhamdulillah. Cekap, mari kita baca doa selesai baca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Untuk semua orang majelis kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.